Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, annyeonghaseyo. Sini saya Mita Nurmelani dari Universitas Pelita Bangsa ingin menjelaskan tentang PBB. Nah, PBB itu apa sih? PBB yang dimaksud di sini itu bukan peraturan baris atau persekian bahasa bangsa ya, tapi PBB yang dimaksud adalah pajak bumi dan bangunan. Kita bakal bahas apa aja sih? Yang pertama kita bakal bahas tentang pengertian PBB, kemudian objek PBB dan objek non PBB, kemudian PBB sebagai pajak pusat dan daerah. Kemudian kita akan bahas juga tentang subjek pajak, pengenaan pajak, penentuan NJOP dan dasar perhitungannya. Nah, pengertian PBB. PBB itu apa sih? Jadi PBB itu adalah pajak yang bersifat kebendaan. Dalam arti bahasanya itu pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanah, dan atau bangunan. Di mana keadaan subjeknya atau siapa yang membayar pajaknya itu tidak menentukan besarnya pajak. Nah, PBB juga dapat didefinisikan sebagai pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan. Di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1904 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Sini kita juga bakal bahas tentang objek PBB. Nah, sebenarnya tuh objek dasar PBB itu ada dua. Yang pertama permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, di mana hal ini meliputi bumi, tanah, dan perairan pedalaman serta lautan wilayah Indonesia. Contohnya itu adalah sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu adalah bangunan. Bangunan itu adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Apa aja sih yang termasuk bangunannya itu sendiri? Contohnya itu adalah rumah. Kemudian yang kedua itu ruko. Ruko juga bisa termasuk ruko, kantor, dan hal-hal lain. Kemudian ada juga tempat bermain serta tempat wisata. Objek PBB juga adalah objek PBB yang dikecualikan. Yang pertama, digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan. Yang ketiga, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu seperti museum. Nah, yang keempat, merupakan cagar budaya yang tidak dimanfaatkan sebagai tempat hunian atau tempat tinggal dan kegiatan usaha atau sejenisnya. Tidak juga dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang kelima, merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembangan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang keenam, digunakan oleh perwakilan diplomatik konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Kemenku. Nah, ternyata PBB itu dibagi menjadi dua guys, yaitu PBB sebagai pajak pusat dan PBB sebagai pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang PDRT tahun 2009, PBB yang masih menjadikan kewenangan pemerintah pusat yaitu ada tiga. Yang pertama PBB sektor perkebunan, yang kedua sektor perhutanan, dan yang ketiga sektor pertambangan. Nah, kalau PBB sebagai pajak daerah itu adalah objek PBB yang dimana adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan oleh orang atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Kemudian ada subjek pajak atau orang-orang yang membayar pajak, yaitu orang atau badan. Nah, orang atau badan ini adalah hal-hal yang memanfaatkan, menguasai, kemudian bisa juga memiliki tanah atau bangunan tersebut, sehingga mereka ini dikenakan wajib pajak. Nah, pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Kemenku, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya dengan memperhatikan yang pertama, harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Yang kedua, perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya. Dan yang ketiga, nilai perolehan baru. Dan yang keempat, penentuan nilai jual objek pengganti. Penentuan NJOP. Jadi penentuan NJOP ini dengan penilaian objek PBB. Yang pertama, pendekatan penilaian. Ada 3. Yang pertama, pendekatan data pasar atau market data approach. Yang kedua, pendekatan biaya atau cost approach. Dan yang ketiga, pendekatan pendapatan income approach. Dengan cara penilaiannya itu penilaian massal dan penilaian individual. Pendekatan penilaian NJOP juga bisa beragam, termasuk metode perbandingan pasar, biaya pergantian, dan pendapatan. Metode pendekatan pasar membandingkan properti dengan properti sejenis di pasar yang sama. Sedangkan metode pendekatan biaya memperkirakan biaya untuk mengganti properti dengan yang serupa. Sedangkan yang ketiga adalah metode pendekatan pendapatan, di mana memperhitungkan pendapatan yang dihasilkan oleh properti tersebut. Kombinasi dari metode-metode ini seringkali digunakan untuk menentukan NJOP yang akurat. Dasar perhitungannya. Nah, dasar perhitungannya ada dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB mengatur tentang dasar perhitungan PBB. Ayat 3 menyatakan bahwa dasar pengenaan PBB adalah NJOP yang digunakan sebagai dasar pengenaan PBB. Jadi nilai NJOP properti tersebut menjadi dasar untuk menghitung jumlah PBB yang harus dibayarkan. Ayat 4 kemudian menyebutkan bahwa NJOP yang digunakan sebagai dasar pengenaan PBB adalah NJOP yang berlaku pada saat pemberlakuan ketentuan ini atau pada saat terjadinya perubahan kepemilikan. Jadi nilai NJOP yang berlaku pada saat properti tersebut dijual atau terjadi perubahan kepemilikan digunakan
digunakan untuk menghitung PBB yang harus dibayarkan. Nah, yang termasuk untuk pembayaran PBB itu ada rumah, ruko, kantor, tempat wisata, dan lain-lain ya guys ya. Next, kita bakal bahas tentang nilai jual objek pajak. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang nilai jual objek pajak dan tidak kena pajak atau NJOP-TKP, di mana NJOP-TKP ini adalah batas NJOP atas bumi dan atau bangunan yang tidak kena pajak. Dasarnya NJOP-TKP dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOP-TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, apabila wajib pajak tersebut mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangannya itu NJOP-TKP hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya. Namun mulai tahun 2012, setiap Pemda boleh menetapkan NJOP-TKP dengan nilai maksimal 24 juta dan minimal 10 juta. Next, kita juga bakal bahas formulir atau surat-surat yang akan didapatkan. Yang pertama adalah SPOP, di mana surat pemberitahuan objek pajak. Itu yang putih ini guys. Nah, SPPT atau surat pemberitahuan pajak terhutang yang orange ini. Nah, SPPT ini juga digunakan untuk membayar pajaknya guys. Yang kedua adalah SKP, di mana surat ketetapan pajak. SKP dikeluarkan apabila SPOP tidak disampaikan dan telah ditegur secara tertulis. Yang kedua, berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain, jumlah pajak lebih besar daripada hitungan SPOP yang disampaikan wajib pajak. Next, kita juga bakal bahas tentang sanksi administrasi dan keberatan dan banding. Sanksi administrasi yang akan dikenakan adalah apabila wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP dan telah ditegur tertulis dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% dari pokok pajak. Yang kedua, apabila wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaannya ternyata jumlah pajak terhutang lebih besar dari laporan SPOP, dikenakan sanksi administrasi 25% juga dari selisih pajak terhutang. Wajib pajak yang tidak atau kurang membayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo sampai hari pembayaran maksimal 24 bulan. Kemudian, wajib pajak juga bisa melakukan keberatan dan banding apabila wajib pajak keberatan terhadap SPPT dan SKP, wajib pajak dapat mengajukan surat keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak, masing-masing satu surat tersendiri dan untuk setiap tahun pajak. Keberatan diajukan dalam bahasa Indonesia dengan menyertakan alasan yang jelas. Keberatan harus diajukan dalam waktu 3 bulan sejak diterimanya SPPT atau SKP. Wajib pajak yang tidak puas terhadap putusan keberatan dapat mengajukan banding juga ke pengadilan. Kemudian next, kita juga bakal bahas dasar hukum pidana. Jadi, apabila telat membayar pajak itu ada pidananya yang pertama. Dan diatur dalam pasal 24. Yang pertama karena alpa, di mana tidak mengembalikan SPOP kepada Dirjen Pajak dan SPOP tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar, di mana hal ini dapat menimbulkan kerugian pada negara sehingga akan mengakibatkan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 kali pajak terhutang. Nah, kemudian ketentuan pidana pada pasal 25 ayat 1 dengan sengaja tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak. Yang kedua, SPOP tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar. Yang ketiga, memperlihatkan surat dokumen palsu atau dipalsukan. Kemudian tidak memperlihatkan atau meminjamkan surat dokumen lainnya. Kemudian empat, tidak menunjukkan atau menyampaikan data keterangan yang perlu diperlukan. Sehingga hal ini dapat menimbulkan kerugian pada negara. Nah, pidananya itu lebih berat daripada karena alpa. Karena pidananya itu dapat mendapatkan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali dari pajak terhutang. Next, kita juga bakal bahas tentang PBB sektor perkotaan dan pedesaan. Nah, PBB sektor pedesaan dan perkotaan adalah pengenaan PBB terhadap semua bumi dan bangunan yang ada di wilayah tersebut, kecuali atas lahan perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Tarif PBB sektor perkotaan dan pedesaan adalah diatur dalam pasal Undang-Undang Pasal 80 Undang-Undang PDRD menetapkan tarif PBB untuk pedesaan dan perkotaan paling tinggi adalah 0,3%. Next, contoh soalnya gini nih, ceritanya Bapak Abdul di Blok C, Perumahan Pulau Gebang Kirana mempunyai bangunan 119 meter persegi di atas permukaan tanah seluas 120 meter persegi. NJOP tanah tahun 2023 sebesar Rp4.155.000 per meter persegi. Nah, NJOP bangunannya tahun 2023 itu kena sebesar Rp2.625 per meter persegi. Nah, NJOP TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditentukan sebesar 15 juta. Berapa sih PBB tahun 2023 yang harus dibayar? Jawabannya adalah jumlah NJOP tanah 120 dikali Rp4.155.000. Totalnya yaitu Rp498.600.000 itu sebagai A. Nah, jumlah NJOP bangunan 119 dikali Rp2.625 yaitu Rp312.375 yaitu sebagai B. Nah, NJOP dasar pengenaan PBB itu A plus B, di mana totalnya yaitu Rp810.975. NJKP-nya yaitu 20% dikali NJOP dikurangi NJOP TKP yaitu 20% dikali Rp810.975 dikurangi 15 juta, totalnya yaitu Rp795.975 dikali 20%, sehingga totalnya Rp159.195.000. Nah, PBB yang harus dibayar itu sama dengan 0,5 dikali Rp159.195.000, sehingga totalnya Rp795.975.
Next, PBB sektor perkebunan, di mana sektor perkebunan adalah objek pajak bumi dan bangunan yang digunakan untuk pengusahaan tanaman perkebunan dengan luasan paling sedikit 2 hektar, termasuk emplacement. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan adalah hasil penjumlahan antara perkalian luas areal perkebunan dengan NJOP bumi per meter persegi dan perkalian bangunan NJOP bangunan per meter persegi. Nilai tanah merupakan penjumlahan dasar tanah dan SIT. Nah, SIT itu apa sih? SIT adalah jumlah biaya yang diinvestasikan untuk satu jenis tanaman budidaya perkebunan per hektar yang dihitung berdasarkan yang pertama, komponen tenaga kerja, dan yang kedua, bahan dan alat mulai dari pengolahan tanah hingga tanaman tersebut menghasilkan. Nah, selain sektor perkebunan tadi, PBB juga ada di sektor perhutanan dan pertambangan. Ada 2 macam jenis pengelolaan perhutanan. Yang pertama, sektor kehutanan yang dikelola berdasarkan hak pengusahaan hutan tanaman industri atau HPHTI. Kemudian yang kedua, sektor kehutanan yang dikelola berdasarkan hak pengusahaan hutan HPH. Yang ketiga, hak pemungutan hasil hutan atau HPHH dan izin pemanfaatan kayu atau IPK. Serta yang terakhir adalah izin sah lainnya selain hak pengusahaan hutan tanaman industri atau HPHTI. Kemudian PBB sektor pertambangan. Kemudian yang kedua adalah PBB sektor pertambangan, di mana pajak bumi dan bangunan PBB untuk jenis pertambangan diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku di negara masing-masing. Biasanya pertambangan memiliki aturan dan tarif pajak yang khusus terpisah dari properti komersial atau residensial. PBB untuk pertambangan seringkali dihitung berdasarkan nilai produksi atau eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Tarif dan mekanisme penghitungannya tuh bisa beda-beda tergantung pada peraturan di negara dan daerah yang bersangkutan. Nah, ada 2 macam jenis pertambangan. Yang pertama, sektor pertambangan minyak dan gas bumi. Kemudian yang kedua adalah sektor energi panas bumi. Nah, yang terakhir yaitu tentang pembayaran. Jadi, PBB itu pembayarannya dibagi 2, guys. Yang pertama secara online dan offline. Contoh situs web yang biasanya digunakan untuk pembayaran PBB online itu yang pertama adalah pbb.co, pbbpajak.co.id. Itu juga sebagai situs web resmi pemerintah daerah tempat properti yang kalian punya, misalnya https pbbjakarta.co.id atau juga kota lainnya. Nah, untuk pembayaran PBB ini, pastikan untuk menggunakan situs web resmi dan aman saat melakukan pembayaran online. Selain lewat situs web tadi, PBB juga bisa lewat Tokopedia dan lain-lainnya. Sedangkan pembayaran PBB secara offline itu ada banyak. Yang pertama, PBB bisa dibayar lewat kantor PBB setempat. Kemudian bisa juga lewat kantor pos, bisa juga lewat bank. Banknya itu contohnya yang sering yaitu Bank BJB untuk daerah Jawa Barat. Nah, untuk itu ada juga bisa lewat ATM atau anjungan tunai mandiri secara langsung, dan yang terbaru yaitu bisa lewat minimarket terdekat, guys, contohnya di Alfamart. Pastikan untuk membawa informasi yang diperlukan seperti nomor objek pajak NOP dan informasi properti lainnya saat melakukan pembayaran secara offline. Berikut contoh cara pembayaran PBB secara offline lewat minimarket terdekat yaitu Alfamart.